Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin wal mukarramat, bil khusus para habaib yang begitu banyak, yang dimana kita nggak perlu ragu lagi di tempat yang insya Allah sangat mulia ini. Banyak para habaib yang datang, walaupun nggak semuanya bicara, duduknya aja kita udah yakin udah banyak kecipratan keberkahan pada malam hari ini. Jadi kita ini yang duduk baik di depan maupun yang di belakang nggak perlu ragu, walaupun juga ada yang datang sambil ngeliat-ngeliat pici, sambil ngeliat-ngeliat belanjaan, nggak apa-apa. Ada banyak habaib yang datang kemari, kita kudu yakin kecipratan keberkahannya luar biasa. Bil khusus sahibul majlis, guru saya Al-Mukarram Al-Habib Abbas bin Abdurrahman Al-Haddad. Kita doain beliau dan para habaib yang lainnya biar selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibanyakin rezekinya, dimudahin urusannya, dan dimanfaatkan ilmunya di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ustadz sebelumnya tadi beliau bilang kagak pantas di mari. Bagaimana gua ini? Kagak ada bau-baunya. Atas dasar perintah daripada guru, saya nggak bisa nolak, Pak. Apa saya hanya orang yang hina, al-fakir, yang disuruh sama Habib, Masya Allah. Tapi saya yakin apapun yang diperintahkan oleh Habib Abbas kepada saya, ini merupakan satu buah kemuliaan untuk saya. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya nggak panjang kalam. Mewakili generasi muda, saya izinkan saya ya untuk bercerita sedikit di masa kemudaannya Rasulullah. Itu ketika saya baca bukunya Martin Lings, dia itu menceritakan bagaimana kehidupan Nabi dari kecilnya sampai meninggalnya. Saking dia itu menceritakan kehidupan Nabi, yang namanya Martin Lings akhirnya masuk agama Islam, diganti namanya Abu Bakar Sirajuddin. Itu bukunya kalau kita baca, kita kayak seperti masuk ke dalam masa itu. Tapi kalau saya artikan itu mungkin nanti akan ribet, tapi izinkan saya untuk mengurai satu cerita saja dengan bahasa jonggol biar pada paham. Dulu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di usia 20 tahun, Nabi Muhammad ini demen sama seorang wanita. Antum tahu siapa perempuan pertama yang didemenin sama Rasulullah? Siapa? Ada yang tahu? Bukan Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah istri pertama.
Ini cinta pertamanya Rasul. Di dalam buku itu diceritakan perempuan pertama yang didemenin sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang bernama Fakhithah, putri daripada paman yang bernama Abu Talib. Jadi ini menunjukkan bahwa Rasulullah adalah bashar, manusia, lakal bashar, tapi tidak sama dengan manusia yang lain. Ada basyariahnya. Seorang Rasul manusia, bukan Tuhan, tapi utusan Allah, manusia. Jadi wajar apabila Nabi demen sama seorang perempuan. Di usia 20 tahun Nabi demen sama sama anaknya Abu Talib yang bernama Fakhithah atau disebut dengan Ummu Hani. Demen nih Rasulullah. Ceritanya ingin ngelamar, pengen ngawin. Ngomong sama pamannya, wahai paman, ini ingat lagi-lagi saya katakan jangan sampai dipelintir nih. Ini saya bicara, saya mencoba mengartikan atau mengurai biar para jamaah paham, biar tergambar bahwasan oh Rasul begini, oh Abu Talib begini. Ini saya pakai bahasa saya saja, saya urai. Ketika Nabi Muhammad ingin melamar yang namanya Ummu Hani atau Fakhithah, itu bilang sama pamannya, "Ceng, ngomong-ngomong saya demen sama anak kencing, kira-kira gimana, diterima apa kagak nih?" Abu Talib pamannya, karena tahu dari masih kecilnya Nabi Muhammad, tahu di usia 20 tahun Rasulullah itu belum jadi apa-apa, belum punya apa-apa, dari standar kemampuan belum mampu di pandangan Abu Talib. Tapi karena Abu Talib begitu hormat sama Nabi, tak dulu bicara dulu sama mancing perempuan, kira-kira diterima apa kagak. Singkat cerita, Abu Talib bilang sama bininya, "Ini Muhammad, dia ini mau ngelamar anak kita, kira-kira bagaimana?" "Jangan begitu bang, kan tahu sendiri abang, Nabi Muhammad kan bagaimana, belum mampu dia. Itu ada yang namanya Hubairah tuh, Bani Makhzum tuh, kaya, penyair hebat, dia aja terima." Nabi Muhammad pada saat usia 20 tahun ditolak lamarannya sama pamannya sendiri. Basyariahnya kecewa, ya kecewa itu wajar. Abang nih bang, punya demenan ngelamar, kira-kira ditolak bagaimana perasaannya? Nyesek, nggak bisa. Kalau di 3 tuh nggak bisa, nyesek. Ya itu nyesek doang masih mending bang. Kadang-kadang kan cinta ditolak, dukun bertindak, ini yang bahaya. Tapi lihat Rasulullah ketika ditolak sama Abu Talib, perjalanannya 5 tahun, dari 20 sampai ke 25 tahun, yang akhirnya meminang Siti Khadijah radhiyallahu anha. Lihat, di sini kita bisa ambil uswatun hasanahnya Rasul. Ketika kita ditolak sama demenan kita, sama perempuan yang kita demenin, baik itu ditolak secara pribadi atau sama orang tua, nggak perlu khawatir. Ada contoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, 20 tahun ditolak, lihat 25 tahun. Ketika Rasulullah mengembangkan dirinya, berdagang, berniaga, menjadi partner bisnis Siti Khadijah radhiyallahu anha, apa? Siti Khadijah radhiyallahu anha terpukau dengan cara dagangnya Rasulullah. Untung gede. Ingat, Rasulullah bukan karyawannya Siti Khadijah, jangan dipeluntir. Rasulullah itu adalah partner bisnisnya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan sampai menjadi suami istrinya pun bukan menjadi karyawan, tapi partner bisnis. Kadang-kadang kan ada kaum orientalis bilang Nabi Muhammad itu karyawan Siti Khadijah. Enak aja lu kalau ngomong. Partner bisnis. Sehingga Siti Khadijah radhiyallahu anha itu mempunyai laba yang besar. Ngomong sama temannya Nufaisah nih, Siti Khadijah, "Itu Nabi Muhammad kira-kira udah nikah apa belum?" Nufaisah bilang, "Setahu saya mah belum, coba cari tahu."
kenapa Nabi Muhammad kagak belum nikah sampai gini hari? Nufaisah bilang karena Nabi Muhammad, ya Muhammad, kenapa engkau sampai saat ini belum nikah? Ya, tahu diri, saya mau tahu diri, kata Nabi Muhammad. Ini riwayat sahih. Tahu diri siapa saya? Nah, begini Nabi Muhammad. Kira-kira apabila ada orang yang demen sama antum nih, perempuan cakep, ya emang si janda, campur cakep, udah begitu kaya. Dalam sebuah riwayat, Siti Khadijah itu orang terkaya di kota Mekah. Ya kalau emang dia mau, mas saya juga mau. Titik, sampai di situ saja saya cerita. Artinya apa, Pak? Bang, yang belum kawin nih, yang belum kawin, misalnya punya riwayat ditolak sama perempuan, punya riwayat ditolak sama calon mertua nggak jadi, jangan patah hati, jangan kecil hati, karya terus. Nabi Muhammad hanya membutuhkan waktu 5 tahun untuk berkarya. Akhirnya punya bini orang terkaya di kota Mekah, yang dulunya Nabi Muhammad dianggap kecil sama Abu Talib. Siapa Nabi Muhammad? Belum punya apa-apa. 25 tahun yang akan datang, Nabi Muhammad mempunyai istri Siti Khadijah radhiyallahu anha, orang terkaya sekota Mekah. Ada sebuah riwayat ketika Nabi Muhammad menikahkan Siti Khadijah radhiyallahu anha, 40 ekor unta betina. Kalau dikonversikan pada saat ini adalah 40 mobil Lamborghini. Kira-kira ada model laki-laki yang begitu? Satu poin titik terakhir, bahwasannya kita nggak perlu takut, Bang, apabila kita ditolak sama perempuan. Buktikan 5 tahun ke depan kita bakal jadi apa. Karena dendam terbaik sama mantan adalah memberikan persembahan terbaik kesuksesan kita di depan mantan-mantan kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.